Tidak ada hubungannya dengan hasil. Tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki, nggak ada hubungannya. Kalau ada yang kerja keras duitnya banyak hari ini. Ya Pak. Kalau memang ada hubungan rezeki uang dengan kecerdasan, yang sekolahnya tinggi, S3 kaya-kaya semua. Saya punya teman di Bali, Masya Allah. Membaca nggak bisa, tulis nggak bisa, SD nggak tamat. Harta dia Masya Allah. Dia punya rumah 2, satu rumahnya dia orang tawar $2 juta dia nggak jual. Berapa harga? 24 M. Itu rumah satu rumah. Dia punya 2 rumah. Anak buah dia semua S2, S3, luar negeri semua. Dia nulis cek pun tidak bisa. Orang datang, bang, ini berapa harga? Kau tulis sendiri. Dia suruh tulis sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum ma yakrahuna tasabu was-sabaru wala hilma wala ilma. Kaifa yakunu hadza lahum wala hilma wala ilma ya Rabb? Qala Allah Ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah hadirin sekalian, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, ini ingat baik-baik. Sering lupa orang ini perkara ini. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Seluruh ibadah, seluruh amal, salat, zakat, puasa, haji, bangun masjid, semuanya akan tertolak hadirin mulia apabila iman kita salah. Apabila iman kita salah, seluruh amal kita salah. Kalau amal kita salah semuanya Pak, Bu, kita akan cilaka dunia dan akhirat. Tapi apabila iman kita ini benar, iman kita benar, maka semua amal benar. Salatnya benar, zakatnya benar, tahajudnya benar, puasanya benar, hajinya benar, umrahnya benar. Dia bangun masjid benar, semua yang dibuat benar. Kenapa? Imannya benar. Kalau amal kita benar hadirin sekalian, kita akan berjaya dan selamat dunia dan akhirat. Makanya hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kenabian beliau membuat sebuah usaha yang sangat dahsyat. Usaha yang sangat besar, yaitu usaha atas iman. Bukan usaha atas ilmu dulu Pak. Hari ini kita salah, ilmu kita banyak, iman nggak ada. Iman lemah. Jangan dipikir orang maksiat di luar sana nggak tahu hukumnya apa. Tahu mereka. Maka sahabat katakan, kami belajar iman dulu, tsumma ta'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu, baru kami belajar Al-Quran. Sempurna yakinnya kepada Allah tanpa ada kemusyrikan sedikit pun. Nah ini perintah awal dalam Islam hadirin mulia, perintah memperbaiki iman, membesarkan Allah. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Nah ternyata hadirin sekalian, usaha atas iman ini, bagaimana iman kita meningkat hari dan hari naik terus hadirin mulia. Apa yang harus kita buat? Kita besarkan Allah. Kita buat kerja dakwah. Jadi 13 tahun di Makkah itu Rasulullah kerja beliau hari-harinya datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari toko ke toko. Jumpai setiap manusia yang suka, yang tidak suka, yang kaya, yang miskin, kepala suku, bahkan hamba sahaya didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membedakan apa-apa, no personal interest, tidak ada kepentingan dunia sama sekali. Nabi datang ke setiap manusia, bicara dari hati ke hati, mengajak manusia untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam sebuah hadis dari mulia, jaddidu imanakum, tingkatkan iman kalian, usahakan iman kalian. Satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha
illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Di hari bicara dunia, Pak, drop iman kita. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Rabbmu Allah. Nama kita kecil tidak masalah, asal nama Allah besar. Bicara kebesaran Allah hari-hari, dengar kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah, fikirkan kebesaran Allah, barulah kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati kita. Ulama sampaikan hati manusia seperti sebuah telaga yang memiliki 4 saluran. Lisan, pendengaran, penglihatan, fikiran. Ini saluran hati. Makanya kalau kita mau memperbaiki hati kita, yang pertama harus kita perbaiki lisan kita. Perbaiki cara bicara. Karena dalam Islam ini salah bicara dosa. Salah ngomong dosa. Oh itu kan cuma bercanda. Bercanda pun tidak boleh kalau itu melanggar syariat. Orang berkata kepada istrinya, aku cerai kamu. Dengan guyon, yang aku cerai kamu ya. Langsung jatuh talak. Meskipun dia hanya bercanda. Itu bukti dalam Islam kata-kata nggak boleh dikatakan perkara yang remeh. Salah bicara nih hadirin mulia, itu dosa. Makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mudah saja membedakan mana orang beriman, mana yang tidak. Bahkan hari ini pun kita kalau mau tahu siapa yang beriman, siapa yang tidak, mudah saja. Dari mana kita tahu? Dari cara dia berbicara. Kalau dia bisa bicara. Jadi hati-hati bicara, Pak. Kalau antum bicara di depan ahlul tauhid, orang-orang yang paham agama, ini orang masih jauh ini orang baru belajar. Dia bisa baca. Kenapa? Karena orang beriman hadirin mulia, orang yang benar yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah berbicara apapun, dia tidak akan pernah berucap apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap pembicaraannya. Orang beriman tuh kalau nggak ada Allahnya dia nggak bicara. Contohnya hari ini nih, kalau orang-orang yang belum paham perkara ini dikatakan, kita ketemu ya hari ini ya, senangnya ketemu lagi. Itu pembicaraan orang yang belum mengenal Allah. Tapi orang yang sudah kenal dengan Allah, dia akan katakan, alhamdulillah Allah jumpakan kita lagi. Siapa yang jumpakan? Mana suaranya? Siapa yang jumpakan? Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Selain Allah nggak bisa apa-apa. Kita mau janjian hari ini, Pak. Kalau Allah nggak ketemu kan nggak ketemu. Pertemuan kita hari ini Allah telah tuliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan samudra, langit dan bumi. Hari ini kita harus berjumpa di Masjid Al-Azhar ini untuk bicara perkara yang sangat penting. Bicara perkara iman. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau panas jangan katakan aduh panas, orang Padang hange. Ini banyak orang Padang hadir di sini nih. Saya lihat makanya saya pengennya ceramah pakai bahasa Padang aja. Ini kakak-kakak saya semua nih, paman nih semua teman, Masya Allah. Mohon maaf ya nanti kalau ceramahnya bahasanya separuh ular separuh belut. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. La ilaha illallah. Allah mampu memberi dingin dalam api sekalipun. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah kedinginan menggigil dalam api. Ketika Allah perintah api, ya nar kuni bardan, hai api jadilah dingin. Dingin api. Jibril alaihissalam katakan, ya Allah kekasihmu Ibrahim kedinginan. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wa salaman ala Ibrahim. Dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Barulah Nabi Ibrahim merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam api. Orang beriman itu Pak, Masya Allah, di mana-mana dia senang. Bahkan dalam api pun dia senang. Dia bahagia. Jadi kalau ada hari ini yang galau di sini, yang nggak bahagia, pasti yang salah tuh imannya, Pak. Ada lagu-lagu lama tuh katakan gubuk derita, ya Pak. Dia pikir dia menderita karena dia tinggal di gubuk, padahal bukan. Hari ini berapa banyak orang tinggal di villa-villa mewah, di apartemen-apartemen, menderita. Jadi tertolak itu gubuk yang membuat menderita. Yang membuat orang menderita itu rusaknya keyakinannya kepada Allah. Dia nggak kenal dengan Allah.
Orang beriman dia nggak mungkin berkata, coba kalau begini, coba kalau begitu, seandainya begini, seandainya begitu. Apa kata-kata sahabat? Seorang sahabat berkata, daripada saya mengucapkan jikalau begini, jikalau begitu, lebih baik saya memakan bara api daripada saya mengucapkan seandainya begini, seandainya begitu. Orang beriman tidak katakan apapun yang tadi dikatakan ini takdir dari Allah, ini pasti yang terbaik dari Allah. Ini kepastian tanda Allah sayang sama saya. Allah beri saya musibah, Allah beri saya ujian sedikit, kan Allah sayang. Akhlak tertingginya orang-orang beriman, hadirin sekalian, senantiasa berhusnuzon kepada Allah dan berhusnuzon kepada makhluk-makhluknya Allah. Sangat baik terus. Nah, untuk memperbaiki hati ini hadirin mulai, pertama lisan kita perbaiki. Kita tidak duduk namun kita didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak berdiri namun diberdirikan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Suatu hari nanti kita tidak mati namun kita akan dimatikan oleh Allah. Kita tidak berjumpa, kita dijumpakan oleh Allah. Kita tidak berpisah namun kita dipisahkan oleh Allah. Kita tidak bahagia namun dibahagiakan oleh Allah. Ini orang beriman, Masya Allah. Kalau dia puji anaknya cantik, dia katakan Masya Allah. Dia puji suaminya hebat, katakan Masya Allah, abang luar biasa. Kalau dia dipuji orang, dikatakan Alhamdulillah. Allah, 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 Allah. Orang beriman. Kalau enggak Allah, dia enggak ngomong. Kalau dia berjanji, dia katakan insya Allah. Biasanya kadang-kadang kita, besok kita ketemu di mall ya, awas kalau kamu enggak datang. Itu perkataan sepertinya biasa, tapi itu perkataan dipenuhi dengan kekufuran. Allah enggak suka. Siapa yang menjamin kita hidup besok? Mestinya katakan insya Allah. Jadi orang-orang beriman itu Masya Allah, dia mudah bicara Allah, dia mudah memuji-muji Allah. Kita tidak ada, namun kita diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh manusia, seluruh jin, malaikat, seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Maka PR pertama kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak semua, teman-teman semua, perbaiki lisan. Kalau orang perbaiki lisannya, diucapkan perkataan yang baik, wa qulu qaulan sadida. Apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Aku akan perbaiki diri kalian dan amalan kalian. Jadi mulai hari ini perbaiki cara bicara. Semua insyaallah ya. Insyaallah. Saya ada kawan di Bali, Pak, dulu cerita. Pagi hari dia keluar dari rumahnya, happy dia, jalan-jalan pagi kan. Tahu-tahu dia masuk ke sebuah optik, toko kacamata. Dia masuk, yang punya toko kacamata dikatakan, bapak orang yang beruntung, selamat pagi pak. Dia bilang beruntung kenapa saya? Hari ini hari ulang tahun saya, kata si pemilik toko kacamata. Dan saya sudah berniat siapa yang masuk pertama ke toko saya hari ini, dia akan saya berikan sebuah kacamata. Bapak bebas pilih yang mana saja mereknya, modelnya, kacamata di sini. Itu hadiah rezeki bapak. Oh yang benar nih om, benar. Akhirnya pak dicari kacamata yang paling bagus, yang paling mahal. Dia pakai, ini boleh nggak? Bebas pilih mana saja kacamata. Dia dapat sebuah kacamata yang sangat mahal, hadirin mulia. Dia lari pulang. Dia cerita kepada istrinya. Dia katakan itu yang punya toko kacamata di sana itu orang baik. Luar biasa baiknya. Dia nama saya pun dia tak tanya siapa nama saya. Tiba-tiba saya datang ke sana, dia kasih kacamata. Kemudian dia keluar ketemu tetangganya, dia cerita, kamu tahu nggak yang punya toko kacamata di sana? Dia orang baik. Saya dikasih kacamata ini. Satu hari itu kalau dihitung-hitung Pak, kurang lebih 25 kali dia puji orang itu. Setiap ketemu orang dia nggak pernah lupa menceritakan kacamatanya. Dia lupa ini kacamata nggak ada gunanya kalau nggak ada mata. Yang memberi mata nggak dipuji sekalipun. Naudzubillah min dzalik. Pernah nggak kita bersyukur Pak atas nikmat mata yang Allah berikan? Nikmat satu kedipan mata. Ini matanya berkedip-kedip dari tadi saya perhatikan. Nikmat satu kedipan mata, wallahi lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya.
Antum mau nggak jadi gubernur DKI? Tapi matanya nggak bisa berkedip, gini terus. Nggak mau, Pak. Pertanyaannya, kita pernah nggak mensyukuri nikmat kedipan mata ini? Ini nikmat kedipan mata nggak bisa dibayar dengan seluruh sujud kita, seluruh istighfar kita, seluruh ibadah kita sampai mati. Nggak bisa dibayar itu dengan nikmat satu kedipan mata. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, satu orang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, umurnya 500 tahun, Pak, nggak pernah bermaksiat. 500 years. Lalu diceritakan di yaumil mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat untuk masukkan dia ke surga dengan kasih sayangnya. Apa kata Allah? Wahai hambaku, masuklah kau ke surgaku dengan kasih sayangku. Maka ahli ibadah tadi dia komplain, dia katakan, wahai Allah, bukankah aku masuk surga dengan ibadahku? Bersusah payah selama hidup di dunia aku beribadah, gak pernah aku bermaksiat sedetik pun. Masya Allah. Maka diperintahkan malaikat untuk menimbang seluruh pahala dia selama 500 tahun tanpa maksiat di sebelah timbangan. Lalu diletakkan nikmat satu kedipan mata di sebelah timbangan yang satunya. Ternyata nikmat kedipan mata lebih berat daripada seluruh amal ibadahnya selama 500 tahun. Bukan 60-70 tahun, Pak. Itu baru nikmat mata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri jelaskan dalam Al-Quran, kalau kalian mau menghitung, kalau kita mau coba-coba menghitung nikmat Allah dan kita mau tulis nikmat Allah yang Allah beri kepada kita, jadikan seluruh air laut sebagai tintanya. Antum sering ke pantai nggak, Pak? Ke laut. Coba lihat tuh laut, Pak, luas itu, Pak. 7 samudra, jadikan tintanya. Seluruh daun jadikan kertasnya. Lalu kita mulai menulis nikmat Allah satu persatu, one by one kita tulis, hadirin sekalian. Kering itu air laut, wallahi masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Hari ini kita pikir, apa sih nikmat Allah sama kita? Kok susah terus hidup saya? Kita nggak pernah berpikir. Pernah nggak kita berpikir siapa yang menciptakan pikiran kita sehingga bisa berpikir? Coba, ini pikiran kita. Akal, otak, bentuknya sama semua. Tapi bisa berapa juta memori. Kesedihan, cinta, amarah, rindu ada di sana semua. Siapa yang menciptakan sistem kerja otak seperti itu? Allah. Itu baru nikmat satu, otak, akal ya, Pak. Nikmat mata untuk melihat. Ini ada 1,3 juta kabel di mata kita. Dan Allah bisa ambil itu sifat. Tadinya matanya bisa melihat, Allah ambil sifatnya. Karena mata ini sebetulnya nggak bisa melihat tanpa izin Allah. Melihat itu sifatnya Allah. Mata nggak punya sifat. Berapa banyak hari ini orang punya mata, matanya terbuka tapi nggak bisa melihat. Berapa banyak kita melihat orang yang punya telinga tapi telinganya nggak bisa mendengar. Berapa banyak hari ini kita melihat orang yang punya mulut, punya lisan, punya lidah tapi dia tidak bisa bicara. Berapa banyak kita melihat orang yang punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Karena berjalan itu sifatnya Allah. Allah yang memperjalankan. Kaki tidak bisa berjalan tanpa izin Allah. Nanti di yaumil mahsyar hadirin mulai ada yang berjalan dengan mukanya, bukan dengan kaki. Ada makhluk Allah di dunia ini nggak punya kaki, tapi bisa jalan. Pernah lihat nggak, Bu? Apa? Ular, cacing, nggak ada kakinya, bulut, cepat jalan itu. Berarti yang memperjalankan siapa? Allah, bukan kaki. Kita nggak yakin sama Allah hari ini, Pak. Yakin sama uang, duit. Kita salah cara berbicara hari ini. Salah cara berpikir. Salah cara mendengar. Cara melihat, nggak pandai menggunakan mata. Nggak pandai cara menggunakan telinga. Nggak tahu bagaimana cara menggunakan mulut, menggunakan akal. Sebagian besar manusia hari ini berpikir, kalau dia nggak punya benda-benda, kalau dia nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya kendaraan, nggak punya motor, bagaimana bisa bahagia? Kalau saya nggak punya perhiasan, bagaimana bisa bahagia? Itu keyakinan yang keliru, itu keyakinan yang salah. Sebagian besar kita hari ini mengatakan kalau saya nggak punya duit, bagaimana saya bisa beli mobil? Bagaimana saya bisa punya rumah? Uang nggak punya. Itu pun keyakinan yang salah. Hampir semua manusia hari ini berkeyakinan kalau saya nggak bekerja, saya nggak berdagang, saya nggak ke toko, saya nggak ke sawah, saya nggak ke kantor, bagaimana bisa saya dapat duit?
Yakin toko bisa mendatangkan uang itu kemusyrikan. Yakin uang bisa mendatangkan benda, mendatangkan rumah, mobil, itu pun kemusyrikan. Yakin benda, rumah, mobil, kendaraan dan sebagainya bisa mendatangkan kebahagiaan, itu pun kemusyrikan. Mestinya kita perbaiki cara bicara kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa membahagiakan kita. Selain Allah tidak bisa membahagiakan. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala kuasa membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda, dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan motor atau tanpa motor. La ilaha illallah. Mestinya kita hari ini berkata, hadirin mulia, dialah Allah yang memberi aku mobil. Dialah Allah telah mendatangkan aku rumah, yang memberikan aku kendaraan dan perhiasan, bukan uang. Selain Allah tidak bisa mendatangkan benda-benda, selain Allah tidak bisa mendatangkan rumah, selain Allah tidak bisa memberi saya mobil. Hanya Allah yang bisa memberi saya mobil. Allah kuasa memberi saya mobil dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu memberikan saya rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu memberikan saya perhiasan emas, intan, berlian dengan uang atau tanpa uang. La ilaha illallah. Mesti kita perbaiki cara bicara kita, bahwasanya yang mendatangkan uang itu siapa? Allah, bukan toko, bukan kantor, bukan sawah, bukan ladang, bukan pekerjaan. Sehingga berapa banyak hari ini orang yang jatuh dalam kemusyrikan gara-gara dia berkata, kalau saya nggak kerja, saya makan apa? Kalau saya nggak punya toko, saya dapat duit dari mana? Dia yakin tokonya mendatangkan rezeki. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Hanya Allah yang bisa memberi kita uang, selain Allah tidak bisa memberi uang. Allah mampu memberi kita uang, hadirin mulia, dengan toko atau tanpa toko, dengan kantor atau tanpa kantor, dengan pekerjaan atau tanpa pekerjaan. La ilaha illallah. Terus kenapa kita bekerja? Kalau memang Allah yang menyembuhkan, kenapa saya harus makan obat? Ternyata makan obat itu, bekerja itu adalah perintah Allah. Itu sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada hubungannya dengan hasil. Tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki, nggak ada hubungannya. Kalau ada yang kerja keras duitnya banyak hari ini, ya Pak. Kalau memang ada hubungan rezeki, uang dengan kecerdasan, yang sekolahnya tinggi, S3, kaya-kaya semua. Saya punya teman di Bali, masya Allah, membaca nggak bisa, tulis nggak bisa, SD nggak tamat. Harta dia masya Allah. Dia punya rumah 2, satu rumahnya dia orang tawar $2 juta dia nggak jual. Berapa harga? 24 M. Itu rumah, satu rumah. Dia punya 2 rumah. Anak buah dia semua S2, S3, luar negeri semua. Dia nulis cek pun tidak bisa. Orang datang, bang, ini berapa harga? Kau tulis sendiri. Dia suruh tulis sendiri. Tidak ada hubungannya Pak dengan sekolah, dengan kecerdasan. Siapa yang memberikan duit? Allah. La natrukal asbab, walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, namun meninggalkan keyakinan kepada asbab. Meninggalkan asbab itu haram, namun yakin kepada asbab syirik. Kita sakit nih, kita nggak berobat, kita berdosa Pak. Ketika kita makan obat, kita yakin obat yang menyembuhkan, dosanya lebih besar, syirik. Jadi bagaimana orang beriman? Semakin sungguh-sungguh dia bekerja, semakin yakin dia Allah lah yang memberi rezeki. La ilaha illallah. Itu bab pertama kita. Bab iman yakin. Ini judulnya apa? Putar balik. Putar balik. Maaf. Ada yang mau bertanya nggak? Antum moderator biar ada. Tanya jawab. Oh ya boleh, sebentar. Saya minum dulu ya. Bismillah. Oh jam 9. Nah, jadi hadirin mulia, yakin. Yakin benar, amal benar. Amal yang benar adalah amal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak orang Islam enggak kenal dengan nabinya, Pak. Enggak kenal. Enggak ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa-biasa saja. Orang kalau cinta sama seseorang, Pak, itu bisa kita lihat. Dari mana? Dari kehidupannya. Saya dulu Pak, dulu sebelum saya mengenal Islam, sebelum saya mengenal dakwah ini, saya pernah jatuh cinta kepada seorang musisi luar negeri. Jatuh cintanya mengidolakan, ngefans. Nggak usah sebut nama lah, antum tahu lah, mungkin orang-orangnya dulu yang ngondrong-ngondrong metal-metal itu. Band dari Amerika.
Ketika saya mulai mengidolakan, saya ngefans sama dia, hadirin mulia. Semua tentang dia saya pelajari. Nama bapaknya, nama ibunya, tanggal lahirnya saya tahu. Idola saya. Model rambutnya saya tiru. Kaosnya saya cari mereknya apa. Dia pakai celana apa saya tiru. Dia pakai merek sepatunya sampai merek gitarnya saya cari. Semua albumnya saya koleksi. Poster di kamar saya dia semua. Hari ini bicara tentang dia. Kalaupun dia mau konser kemana-mana, saya akan datangin konsernya selagi saya mampu datang. Itu orang cinta. Kayak teman saya senang sama satu orang artis luar negeri, Mick Jagger. Oh. Rolling Stone. Ini zaman-zaman udah dulu kan. Subhanallah. Anaknya perempuan lahir yang pertama diberi nama NJ. NJ judul lagunya Rolling Stone tuh, Pak. Anaknya kedua lahir namanya Jagger. Mick Jagger. Plat mobilnya pun 746ER Jagger. Semua Jagger. Dia cinta. Senang sama Bob Marley, rambut dirasta. Lagunya No Woman No Cry hari-hari. Bob Marley nyimeng kok nyimeng. Nah, gaya-gaya semua ditiru gayanya. Anak muda begitu. Senang pemain bola ditiru semua. Hari ini orang mengaku cinta Rasulullah tapi nggak mau meniru Rasulullah. Dusta. Pastikan dia berdusta. Satu kitab ditulis sama Syaikhul Nazar, dikatakan orang yang mengaku mencintai Allah, dia mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak menghidupkan sunnah Rasulullah, pastikan dia seorang pendusta. Sunnah ini banyak, Pak. Ya, Pak. Ini sunnah yang saya pakai yang nampak-nampak. Ini mudah, Pak. Modalnya nggak sampai 500.000 nih, atas ke bawah. Ini mudah saja. Bukan ini yang saya maksud, Pak. Ini boleh juga, nggak ada larangan juga mau pakai sorban. Nabi pakai sorban, mau pakai jenggot nggak ada. Nggak pun nggak masalah. Masih banyak sunnah yang lain. Sunnah ibadahnya Nabi, sunnah muamalahnya Nabi, muasyarahnya, akhlaknya Nabi. Kalau hari ini kita tidak mampu menghidupkan sunnah 100%, jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Karena sunnah itu adalah bukti cinta. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Dan siapa yang mencintaiku akan bersama-sama denganku di dalam surga. Bahkan dalam sebuah hadis lain Nabi menceritakan man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummah falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di tengah rusaknya umat, bagi mereka pahala 100 orang mati syahid. Karena nih ibu-ibu semua, orang menghidupkan sunnah hari ini seperti menggenggam bara api, panas. Dia berjalan kemana-mana ditertawakan orang, dihina orang, diejek orang. Saya pernah diludahin orang juga, diusir, dia apa-apain, dipikir teroris, macam-macam, digeledah rumah. Wah, saya berkali-kali, Pak, kalau diceritakan mungkin antum nanti saya cerita semua antum nangis semua nanti. Wow, mujahadah. Karena orang tahu dulu nih, dari ini dulu dia gondrong-gondrong metal-metal, tiba-tiba dia hilang berapa hari, pulang-pulang jadi kayak gini, dipikir stres. Oh, ini jangan geledah sesat bikin bom nanti, teroris ini. Orang pikir saya gila. Saya bilang, ternyata Rasulullah SAW pun dipikir gila sama orang Arab waktu itu. Sunnah itu bukan budaya Arab. Orang bodoh yang mengatakan sunnah itu budaya Arab. Ini pakaian nih, Pak, bukan pakaian orang Arab. Wallahi bukan pakaian orang Arab. Saya 1 bulan di Arab kemarin. Yang pakai kayak gini nggak ada. Dia pakai jubah, tapi jubahnya orang Arab yang nggak mengenal sunnah itu menyapu tanah, Pak. Tapi sunnahnya Rasulullah SAW di atas mata kaki. Beda, Pak. Bahkan orang Minangkabau, Pak, tuanku Imam Bonjol, itu amaknya, ibunya orang Minang tuh. Sorbannya lebih besar dari ini. Dia bukan orang Arab. Memang ada keturunan dari Maroko sana. Tapi lahir di Minangkabau. Pangeran Diponegoro. Kalau kita lihat 100 tahun yang lalu foto-foto ulama-ulama kita semua pakainya kayak gini. Tapi media hari ini tidak pro dengan ini. Orang kalau pakai cadar begini dibilang ninja, bilang teroris, orang lain sesat. Orang kalau pakai sorban dibilang, oh ini Osama bin Laden, ini ISIS, macam-macam. Paling sunnah. Kayak ibu-ibu ya, hijab. Kalau ulama Saudi memfatwakan wajib bagi semua wanita untuk menutup wajahnya. Itu Saudi. Ulama Indonesia tidak mengatakan wajib. Tidak wajib. Tapi bukan dianjurkan juga untuk membuka. Boleh membuka, silahkan. Bukan disuruh buka, enggak. Jadi ada beberapa tingkatan hijab bagi perempuan. Yang pertama seperti yang standar kita pakai, membuka muka di telapak wajah, tangan.
Ya, itu level pertama. Level kedua ada seperti yang dipakai ukti sebagian. Ada yang pakai cadar. Yang kedua, ada yang lebih tinggi lagi dari itu. Dia tidak pakai jilbab, dia tidak pakai cadar, tapi dia hijab dia 4 dinding kamarnya. Dia tetap berdiam diri dalam rumah. Dia nggak keluar rumah. Itu hijab tertinggi bagi perempuan. Tapi itu langkah hari ini perempuan yang tidak keluar rumah. Tapi kalau udah keluar pun ya tolong pakaiannya dijaga. Karena laki-laki ini nggak semuanya akalnya sehat. Nggak semuanya soleh-soleh seperti di sini. Di luar sana banyak, masya Allah. Maksud hijab itu bukan membungkus aurat, tapi menutup aurat. Kalau membungkus duren dengan menutup duren itu beda, Pak. Duren itu kalau dibungkus, durinya nonjol kemana-mana. Itu dibungkus namanya, membungkus duren. Tapi perintahnya tutup aurat, bukan bungkus aurat. Nah, coba diperhatikan pakaiannya mulai hari ini. Pakaian, lihat nih body saya kelihatan nggak, mengganggu orang nggak. Jangan sampai orang bermaksiat berdosa gara-gara kita. Ini sunnah, banyak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Nabi ajarkan. Sempurna Nabi ajarkan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, Nabi ajarkan. Bagaimana cara bangun tidur Nabi? Nabi bangun tidur ingat Allah, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Nabi duduk sebentar, kemudian Nabi berdiri jalan ke kamar mandi, toilet, ke tandas. Di toilet pun Nabi sallallahu alaihi wasallam di depannya diingat Allah, langsung baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Masuk toilet kaki apa? Kiri, baca doa. Keluar toilet kaki apa? Kanan. Di dalam toilet pakai alas kaki, pakai tutup kepala, jangan berlama-lama, jangan berandai-andai. Mikirin nama anak baru lahir saya dalam WC, jangan. Nama toko saya apa ya? Bersegera dalam toilet. Nabi ajarkan. Keluar toilet kaki kanan baca doa ghufranaka ya Allah. Depan cermin ingat Allah, Allahumma hasanta khalqi fa husnul khuluq. Mau makan ingat Allah, baca ada doanya. Semua kebaikan mulai dari sebelah kanan. Keluar rumah ada doanya, naik kendaraan ada doanya, jalan mendatar ada doanya, jalan mendaki ada doanya, jalan menurun ada doanya, jalan belok-belok ada doanya, jalan rusak ada doanya, bahkan lewati jembatan ada doanya. Ada yang tahu doa lewat jembatan nggak? Kita harus banyak ngaji ya, harus belajar. Jangan merasa saya udah paling pintar, paling alim. Banyak yang belum kita tahu. Ilmu kita nih tetesan air berbanding samudera yang luas. Kita nggak tahu apa-apa. Apa yang kita tahu? Kita bodoh-bodoh semua, Bang. Abang tahu jumlah alisnya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Berarti kita banyak nggak tahunya. Lewat jembatan, Allahumma ya Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Lewat jembatan di dunia tapi fikirnya sampai di akhirat. Ya Allah suatu hari aku melewati jembatan Sirat, ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Ini orang beriman gitu. Dia di dunia tapi dia fikirnya di akhirat. Sampai di pasar ada doanya. Bu, doa masuk mall itu ada, Bu. Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengingat Allah sebelum masuk pasar, bagi dia pahala alfi hasanah, 1 juta kebaikan. 1 million hasanah. Di pasar itu jangan lama-lama. Kenapa begitu besar pahala orang berzikir di tengah pasar? Karena orang yang berzikir di tengah pasar seperti air di tengah padang pasir. Mahal harganya, langka. Berzikir di masjid wajar, di masjid zikir wajar. Tapi kalau di pasar, di tempat orang tipu-tipu di sana, orang dusta, ini murah Pak, belum dapat modal di sini, ini semua orang beli. Ya, kita ingat Allah, zikir. Allah paling cinta orang yang berzikir di tengah kerumunan orang lalai. Seorang hamba yang berzikir di tengah kerumunan orang lalai luar biasa. Maka orang berzikir itu seperti orang hidup. Ikan tuh kalau hidup dalam air, Pak, gak ikut asin dia, meskipun dia berenang di air yang asin. Tapi kalau dia mati, langsung asin itu ikan. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita Allah beri sifat. Di tengah tempat maksiat, seperti belut nih. Belut itu mainnya di lumpur, Pak. Tapi badannya nggak kena lumpur. Orang sering tanya, Der, ente kan di Bali tinggalnya. Saya di Bali, saya baru datang dari Bali, khusus datang tuh acara ini. Karena di Bali, saya banyak sahabat, banyak teman tuh orang-orang bule. Karena hari-hari memang gaulnya di sana. Setiap hari dakwah, street dakwah. Karena pakaian saya ini aneh sendiri, maka setiap orang-orang bule yang dia ada minat terhadap Islam, dia pasti bertanya. Orang kalau nggak suka, Pak, dia alihkan pandangan, dia nggak berani menatap, dia takut. Wah, ini bom, letus dulu.
dia nggak berani lihat. Tapi kalau orangnya ada hidayah di hatinya, dia pasti melihat dan dia pasti senyum. Kalau dia senyum, insya Allah syahadat, nggak lama-lama. Itu dia senyum. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, ini penting. Kita mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Dan siapa saja yang takut kepada Allah, dia pasti akan taat kepada Allah. Yang kedua, kita mesti mengenal siapa Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik, insan kamil. Rambut yang terbaik adalah rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata yang terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit yang terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih wangi dari kasturi. Tidak pernah sekalipun matahari berani menyentuh kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seumur hidup dinaungi awan, hadirin mulia. Sempurna. Cahayanya Rasulullah mengalahkan nurnya matahari, hadirin mulia. Kalau Nabi melewati satu jalan, orang pasti tahu, pasti Muhammad baru saja melewati jalan ini. Kenapa? Wangi tubuh beliau tinggal di sana. Semua kebaikan Nabi-Nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam, hikmahnya Sulaiman alaihissalam, sabarnya Ayub alaihissalam, bagaimana tawakalnya Ibrahim alaihissalam, bagaimana kuatnya Musa alaihissalam, bagaimana merdunya surah Nabi Daud alaihissalam. Semua kebaikan-kebaikan Nabi-Nabi Allah berikan kepada Rasulullah sendiri. 100 akal yang Allah ciptakan, 99 akal untuk Rasulullah sendiri. 1 akal dibagi untuk seluruh manusia, termasuk seluruh Nabi. Antum bayangkan bagaimana sempurnanya Rasulullah, insan kamil, manusia yang paling dicintai oleh Allah, sehingga tidak sekalipun Allah memanggil Rasulullah dengan nama beliau sendiri dalam Al-Quran. Kalau Nabi-Nabi dipanggil dengan namanya, ya Sulaiman, ya Musa wa Harun, ya Ilyas, ya Daud, ya Isa, dipanggil dengan namanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun dalam Al-Quran, hadirin, Rasulullah dipanggil dengan panggilan ya Muhammad. Enggak ada. Allah kalau memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selayaknya seorang kekasih memanggil kekasihnya dengan nama-nama panggilan yang indah. Seperti Rasulullah memanggil istrinya Aisyah radhiyallahu anha dengan ya Humairah, hai yang pipi kemerah-merahan. Jadi antum nih, saya yang punya istri nih, pulang-pulang ke rumah nanti, yang biasa manggil nama, Pak, hei Ros, ini stop tuh, panggil sayang, beb, ada gitu, cinta, strawberry, panggil-panggilan kesayang, panggilan yang disukai sama istri kita. Allah pun begitu, Rasulullah pun begitu. Ketika Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, hai orang yang berkimun, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, Yasin. Itu panggilan-panggilan Allah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berselawat kepada nabi-nabi biasa saja, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, salamun ala Musa wa Harun. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh ekspresi Al-Quran berubah. Bahkan bahasanya Allah Ta'ala ini, hadirin mulia, ulama sampaikan tidak bisa ditranslate ke bahasa manapun. Indahnya, tingginya. Apa Allah katakan? Innallaha, sesungguhnya aku, kata Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikatku, yusalluna ala nabi, bersalawat kepada nabiku. Berapa kali kukunya itu Allah membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak berhenti di sana. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Disuruh kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ketika ayat ini turun, hadirin mulia, Rasulullah sujud sekian lama, begitu lama, sehingga ummahatul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha khawatir apa yang terjadi dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah bangkit dari sujudnya, maka langsung ditanya, wahai Rasulullah, apa yang baru terjadi? Nabi mengatakan kepada istri beliau, baru saja Jibril alaihissalam turun memberikan kabar gembira bagi umatku. Siapa saja dari umatku yang mengucapkan salawat 1 kali saja, menyebut namaku 1 kali, dan dia bersalawat terhadapku, maka Allah langsung memberikan dia 10 rahmat dan salam, 10 dosa digugurkan, 10 angkat derajat kita diangkat, 10 hasanah, barakah. Subhanallah. Itu baru menyebut namanya Rasulullah. Bagaimana dengan menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara berdagangnya Nabi? Nabi kalau berdagang tidak pernah sekalipun Nabi lupa menceritakan aib-aib barangnya.
ini nih bagus nih, tapi ini jahitannya agak miring di sini, kainnya memang kurang bagus, warnanya luntur. Kasih tahu. Ibu jualan baju nih, baju dibeli murah, dikasih tahu modelnya, ini baju dari Cina, dibilang ini dari Eropa loh, ori no. Ini Masya Allah, ini tipu-tipu. Nabi katakan tidak termasuk umatku orang yang suka menipu. Kasih tahu, orang yang berjualan dan dia tidak menceritakan aib barangnya, hasil jual belinya haram Pak. Antum jual motor nih, jual mobil, itu mobil pernah turun mesin, kita jual mobil bekas, diiklankan di Tokopedia apa di mana lah, di sosial media, kita iklankan di koran, mobil bagus, kondisi tahun sekian, harga sekian, dia dikasih tahu di sana pernah turun mesin sekali, orang beli, Pak, itu kita termasuk ke seorang penipu. Kasih tahu aib-aib barang kita. Kalau belum bisa seperti, jangan jadi pedagang. Nanti kalau dikasih tahu aibnya murah harganya, nggak apa-apa murah lakunya, tapi masuk surga. Antum mau nggak dapat untung banyak tapi masuk neraka? Nggak mau kan? Nah, berdagang ikut cara Nabi, muamalah ikut cara Nabi, muasyarah akhlak ikut cara Nabi. Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Bagaimana ibadahnya Rasulullah? Nabi SAW sholat Pak, berjamaah 5 waktu. Bahkan waktu perang pun Nabi SAW berjamaah. Waktu sakit pun Nabi SAW berjamaah. Dipapa oleh 2 orang sahabat. Nabi tidak pernah sekalipun Nabi SAW mencontohkan sholat fardu di rumah dengan istri Pak, tidak ada. Bukan nggak boleh juga, boleh aja. Tapi kalau mau ikut Rasulullah, laki-laki sholat di mana? Di masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Tidak ada sholat kecuali di masjid. Perempuan silahkan ke masjid, tapi lebih baik di rumah, karena pahala sholat di rumah jauh lebih besar daripada sholat di masjid. Kalau mau dapat sholat berjamaah di masjid, suruh suami ke masjid. Seluruh pahala suami otomatis mengalir ke rekening istri, otomatis. Dan seluruh dosa istri mengalir ke rekening suami, otomatis. Maka berat jadi suami ini Pak. Pahala kita didapat istri semua, dosa istri kita dapat semua. Kalau suami tidak mengajarkan agama kepada istrinya. Tapi kalau diajarkan, kayak Nabi Nuh alaihissalam, istri kafir, lain lagi. Tapi kita belum ajarkan. Semua maksiat yang dibuat istri kita, kita bertanggung jawab. Di mana sholat laki-laki? Di masjid. Perempuan? Di rumah. Kemarin ada di Facebook orang tanya, Ustadz di tempat saya kita pemilu kemarin, pilkada kemarin, yang menang perempuan Ustadz, kenapa nih Ustadz? Saya bilang wajar saja. Indonesia ini pernah dipimpin oleh seorang perempuan Pak, tapi kita nggak sadar juga. Kenapa? Karena hampir semua laki-laki seperti perempuan sholatnya di rumah. Maka Allah beri pemimpin presiden perempuan, diberi gubernur perempuan, diberi bupati perempuan. Nggak sadar juga. Pemimpin itu Pak, gambaran rakyatnya. Kalau kita mau pemimpin baik, kita perbaiki diri kita. Jangan teriak-teriak antum, perbaiki pemimpin yang soleh. Kita nggak benar, gimana pemimpinnya benar? Perbaiki ke bawah. Iya Pak ya. Jadi keadaan pemimpin sekarang itu itulah keadaan rakyatnya. Kita jangan banyak ngomel-ngomel lah. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah ikut cara Rasulullah, muamalah ikut cara Nabi, muasyarah begitu. Ilmu ditambah Pak. Orang yang baik dalam pandang Allah Taala itu dia selalu merasa bodoh. Kapan bermulanya ilmu? Bermulanya ilmu itu ketika seorang merasa tidak tahu. Kapan berakhirnya ilmu? Ketika satu orang merasa sudah tahu. Kalau orang merasa sudah tahu, Allah nggak tambah lagi ilmunya. Ilmu itu sifatnya seperti air Bang, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Mananya orang yang tinggi hati nggak akan tambah ilmunya. Saya kan udah ngaji nih, saya udah pinter nih, oh saya hebat nih. Oh kalau orang merasa sudah tahu Pak, Allah nggak tambah ilmunya. Tapi ketika dia punya sifat, saya ini orang nggak tahu, saya bodoh. Maka semakin dia merasa tidak tahu, semakin Allah tambah kefahaman. Ya. Kemudian orang yang baik dalam pandang Allah Subhanahu wa taala itu dia selalu merasa diri dia orang yang paling hina di dunia. 2 mata Allah berikan, mata kanan digunakan untuk melihat kebaikan orang lain, mata kiri digunakan untuk melihat keburukan diri dia. Sehingga dia tidak pernah sekalipun merasa dia sama dengan orang lain, apalagi lebih baik. Naudzubillah. Merasa sama dengan orang lain dia nggak boleh Pak, apalagi merasa lebih baik dari orang lain. Orang yang punya sifat sombong di hatinya sebesar debu diharamkan mencium bau surga. Nggak boleh sombong Pak. Allah paling benci sama orang sombong.
Orang ahli ibadahnya dilarang sombong, apalagi ahli maksiat. Orang kayanya nggak boleh sombong, apalagi miskin. Orang ganteng, cantiknya nggak boleh sombong, ya Pak. Apalagi pas-pasan. Udah pas-pasan, gaya dia paling cantik. Nggak boleh sombong. Allah paling benci orang sombong. Ya Bang. Maka ada satu kalimat. Ini kalimat ini selalu saya sampaikan setiap di mana saya sampai bercerita. Coba diikuti ya, biar dihafal ya. Semua ikut ya. Sebaik-baik saya. Kenapa kurang keras suaranya di sini? Apa sini? Apa ngantuk semua ya? Yang di belakang boleh ikut juga Pak. Yang keras Pak. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Coba sekali lagi biar hafal. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Kalau kita jumpa orang yang lebih tua dari kita, katakan itu bapak, itu om, itu paman lebih baik dari saya. Kenapa? Karena beliau lebih duluan beribadah dari saya. Lebih duluan berbuat baik dari saya. Pasti pahala beliau lebih banyak daripada pahala saya. Kalau kita jumpa anak muda yang lebih kecil, adik-adik yang lebih kecil, adik lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Jadi ini agama ini indah nih Pak. Menganggap diri kita sama dengan orang lainnya nggak boleh, apalagi menganggap diri kita lebih baik. Ibu-ibu nih yang sudah pakai hijab, terus tiba di luar lihat satu orang nggak pakai jilbab, pakai rok mini seksi, pakai baju seksi, you can see. Terus kita udah pakai hijab syar'i ini, gede, udah pakai cadar dan sebagainya. Kalau saja terbesit di hati sedikit saja merasa lebih baik daripada perempuan seksi itu, dihapus semua pahalanya. Nggak ada gunanya itu semua. Itu tidak menutup aurat, tidak pakai jilbab, satu dosa dia yang Allah nampakkan di mata kita. Tapi ingat, berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi. Jangan hanya gara-gara dosa kita nggak sama dengan dosa orang lain, terus kita merasa lebih baik dari dia. Ya Bang, dosa kita beda-beda loh. Ada yang suka ini dosa di matanya, ada yang suka di kupingnya. Ada beda, nggak ada yang suci di sini. Atau mungkin ada orang yang suci di sini, angkat tangan Pak. Bu, silahkan. Semua kita penuh dosa, setiap detik bikin dosa. Ini maksiat. Makanya Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka itu untuk pendosa. Surga untuk pendosa yang malu akan dosa-dosanya, neraka untuk pendosa yang sombong akan dosa-dosanya. Dia nggak punya dosa, itu nabi-nabi saja. Nabi Yusuf alaihissalam digoda sama Zulaikha, seorang perempuan tercantik di Mesir, bangsawan, wangi, digoda bermaksiat. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Saya takut dengan Allah. Nabi Pak, hati telah dicuci oleh Allah Ta'ala. Tidak ada keinginan maksiat. Hari ini kita gimana Pak? Antum kalau digoda perempuan cantik di dalam kamar berduaan, bangsawan, kaya, wangi, maka jangan tes-tes iman Pak. Kita ini lemas, maksiat hari-hari, dusta hari-hari, sholat suka dimain-mainkan, suka ditunda-tunda, bayar zakat takut kebanyakan, pergi haji umrah foto-foto aja nggak ada satupun. Bahkan banyak orang pergi umrah itu nggak sah, nggak tahu dia sa'inya nggak cukup, rukunnya nggak dijalankan. Dia nggak ngerti. Kenapa? Tapi itu hadirin mulia, wajar-wajar karena kita manusia. Allah tuh maha tahu. Yang makanya kita nggak boleh sombong. Udah tahu kita ini nggak benar, jangan kita suka nyalah-nyalahkan orang juga. Maka hari ini hadirin mulia, iblis laknatullah alaih, dia kalau nggak bisa membawa orang ke kiri, dibawa ke kanan. Sementara jalan yang benar itu jalan yang lurus, bukan belok kiri, bukan belok kanan. Ya. Yang rajin kajian-kajian, iblis datang, Pak. Kau orang yang paling top. Yang paling sahih kamu. Ya, semakin banyak orang nih yang paling zen kamu. Ilmumu, ustadzmu yang paling mantap, jangan dengar ustadz lain. Semua tersesat itu, kita yang benar sendirian. Nah, itu calon-calon ahli neraka tuh, Pak. Sombong karena ilmu. Iblis laknatullah alaih terlaknat gara-gara sombong karena ilmunya. Merasa lebih baik dari orang lain. Sehingga hari ini, Pak, dulu sebelum ngaji dia baik. Setelah dia mulai ngaji, iblis datang, angkuh dia. Merasa dia masuk surga sendirian. Bahaya.
Maka ilmu itu mesti diiringi dengan zikrullah, dengan zikir. Karena ilmu tanpa zikir zulumat, kegelapan. Orang kalau berilmu nih nggak berzikir, sombong, rusak. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat. Ikhlas. Orang ikhlas itu ciri-cirinya apa? Dia dipuji, dia nggak senang hati, dia dibully, dia nggak sedih hati. Santai aja. Dia nggak terkesan dengan penilaian manusia. Kenapa? Karena penilaian manusia nggak penting. Apa artinya seluruh manusia mengatakan kita orang baik, tapi Allah katakan enggak? Iya Pak. Yang penting apa kata Allah, apa kata orang. Orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah, dia nggak merasa dilihat orang. Terserah, ditutup kuping. Tapi orang yang selalu merasa dilihat oleh manusia, pasti dia tidak merasa dilihat oleh Allah. Ini apa kata orang nih? Kalau saya begini apa kata orang? Kalau saya pakai jilbab begini apa kata orang nih? Kalau saya pakai gamis apa kata orang nih? Kalau saya panjangkan jenggot apa kata orang nih? Apa kata orang terus? Kapan kita katakan apa kata Allah? Maka orang ikhlas itu luar biasa. Ikhlas, ajib. Makanya luruskan niat sebelum beribadah, sedang beribadah, dan setelah beribadah banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Berat orang ikhlas itu. Udah sedekah nih Pak, diam-diam Pak. Kasih tahu takmir masjid, tolong tulis ya hamba Allah. Jangan tulis nama saya. Saya mau sedekah 100 juta. Tulis. Cuman namanya pengurus masjid dia umumkan Pak. Alhamdulillah ada sedekah dari seorang hamba Allah 100 juta. Yang sedekah Pak, dia tahan-tahan. Akhirnya dia nggak kuat, disikut kawannya sebelah. Disikut kawannya sebelah. Ada apa? Dia bilang itu hamba Allah itu saya tuh. Tapi cukup ente aja yang tahu ya. Jangan kasih tahu orang lain. Nggak kuat. Pengen dipuji orang. Buat apa? Malam tahajud lama-lama. Dia ada cerita tuh, satu orang. Bila orang ramai-ramai di masjid, dia masuk masjid. Orang kalau nggak ikhlas tuh Pak, sholatnya lama sekali. Pengen dipuji orang. Allah. Kalau nggak ada orang cepat dia sholat. Kalau ada orang yang lihat lama dia sholat. Rukuknya dibagus-bagusin, sujudnya dibagus-bagusin. Dalam hatinya dia, mudah-mudahan nih orang-orang tahu kalau saya memang wali. Wah. Udah 10 rakaat dia sholat. Lama, udah setengah jam dia sholat. Allah. Dengan harapan ada yang puji dia. Tahu-tahu terdengar satu orang berkata, dia bilang, ria itu orang. Kelihatan dia ria. Dia lagi sholat, lagi sujud Pak, dengar orang ngomong Pak. Dia kecewa Pak. Kurang ajar, ketahuan. Ketahuan dia niatnya dia kan. Dia salam, dia istighfar banyak-banyak, astagfirullah ya Allah. Masa bodoh dengan penilaian orang hari ini ya. Dia mau bilang ria kayak apa, kayak yang penting sekarang saya mau sholat karenamu ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Karena ikhlas, cepat sholatnya Pak. Cepat, sebentar di sholatnya selesai. Capek dia. Karena ada 12 rakaat sholat kan. Pas dia capek, dia berbaring di pojok masjid. Tiba-tiba orang-orang yang sedang berkumpul di masjid bisik-bisik. Itu ada wali Allah mau tidur. Dia bilang ya Allah, baru 2 rakaat sholat karenamu udah dibilang wali. 10 rakaat enggak ria ketahuan Pak. Kecewa. Maka orang kalau nggak ikhlas Pak, dia kecewa terus. Saya sudah masak enak-enak nih, tahu-tahu dia makan di luar. Wah, kurang ajar nih. Masak itu karena Allah, bukan karena suami. Ibu-ibu masak nih untuk suami, nggak ada pahalanya. Tapi masak karena Allah, dia mau makan apa enggak terserah dia. Saya masak karena Allah. Semua ikhlas di luar biasa, Masya Allah. Nah, jadi Islam ini hadirin mulia, ternyata kalau disederhanakan bisa disimpulkan dengan 2 kata saja. Memberi kepada makhluk, meminta hanya kepada Allah. Ambil cinta di langit, tebar di bumi. Itu Islam. Apa itu Islam? Memberi kepada makhluk, minta hanya kepada Allah. Tunaikan haknya orang lain, hak kita minta sama Allah. Seorang suami ini nggak akan pernah ribut dengan istrinya kalau suami selalu menunaikan hak istrinya. Apa haknya istri? Diperhatikan, disayangi. Ya. Tunaikan haknya. Apa haknya suami? Dimuliakan, dihormati. Setelah suami menyayangi istrinya, dia minta sama Allah, ya Allah, aku sudah sayangi istri saya sudah perhatikan dia, saya sudah tunaikan seluruh hajatnya. Ya Allah, saya sudah nafkahi dia semampu saya ya Allah. Sekarang hak saya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, tolong muliakan saya ya Allah.
maupun istri nggak muliakan kita, nggak ada masalah, Pak. Yang penting kita telah menunaikan haknya, di hak kita minta sama Allah. Begitu juga sebaliknya istri. Apa haknya suami? Taati. Tidak boleh suara istri lebih keras daripada suara suami. Tidak boleh, Pak. Nusus. Apa haknya istri? Disayangi. Ya Allah, aku sudah muliakan dia, aku sudah taati dia, aku sudah hormati dia, tapi dia nggak sayang sama aku, ya Allah. Ya Allah, tolong engkau, ya Allah, sayangi aku, ya Allah. Ya sudah. Ya, ikhlas. Luruskan niat. Tunaikan haknya orang lain. Hak kita minta sama Allah. Ada yang terakhir hadirin mulia, orang yang baik dalam pandang Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dia sadar betul bahwasanya dunia bukanlah tempat tinggal. Tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita, namun dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Enggak lama lagi kita semua akan berangkat menuju akhirat. Manusia itu telah ditetapkan Allah akan dihidupkan secara berpindah-pindah. Pertama kita dihidupkan di alam ruh, lalu dipindahkan ke rahim ibu kita, lalu dipindahkan ke alam dunia. Sebentar lagi kita pindahkan ke alam kubur, enggak tahu berapa lama di kubur. Kemudian dipindahkan ke yaumil mahsyar. Nanti di akhir perjalanan manusia sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. In the end. Maka di dunia ada dua jalan saja. Yang pertama jalannya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Yang kedua jalannya iblis laknatullah alaihi dan para pengikutnya. Apa jalannya Allah? Datang kepada manusia. Jalannya para nabi. Dakwah ilallah. Menjumpai manusia, mengajak manusia mencintai Allah, mentaati Allah. Datang enggak minta upah. Enggak perlu diundang. Datang semata-mata karena cinta kepada manusia. Itu nabi-nabi. Iblis pun begitu, datang enggak minta upah. Enggak perlu diundang, dilaknat enggak terkesan. Iblis itu kita caci maki dia enggak, bagi dia santai saja. Dia tetap datang kepada manusia, merayu manusia supaya mendurhakai Allah, supaya jadi teman dia di neraka. Kenapa? Karena dendam kesumat dia kepada Adam alaihissalam dan Hawa. Karena kebencian kepada manusia. Orang tidak mau ikut jalan Allah, tanpa sadar dia akan ikut jalan iblis. Orang kalau mau ngajak orang ke surga, dia akan ngajak orang ke neraka. Hati-hati, Pak. Maka kita harus putar haluan, putar balik ya, kita putar balik. Saya yang gila aja bisa, Pak. Yang jauh, saya di Bali sampai hari ini masih di Bali tinggal. Kemarin Jakarta itu kan ada kerjaan kemarin di TV aja sebentar, tapi KTP rumah masih di Bali. Di Bali di tempat yang tidak terdengar azannya, Pak. Kalau kita memang niat sungguh-sungguh, tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam. Karena yang mendengar sebetulnya hati, bukan telinga ini. Telinga ini kadang hadirin mulia. Kalau hatinya tuli meskipun tinggal sebelah masjid, nggak datang ke masjid ya, nggak kedengaran azan. Bisa hijrah, sungguh-sungguh. Orang yang korban sedikit, Allah berikan iman yang sedikit. Orang korban setengah-setengah, Allah berikan iman yang setengah-setengah. Dan orang yang korban sempurna, Allah berikan iman yang sempurna. Kita nggak usah sibuk ngurusin orang. Kita sibuk menilai orang ini kenapa, orang ini kenapa sih, orang ini kenapa, ini yang berlebihan, ini kurang. Kita lupa berkaca diri. Kita banyak masalah juga, Pak. Kita banyak aib. Orang yang merasa diri dia banyak aib, hadirin mulia, dia tahu kekurangan-kekurangan dia nggak mungkin mau membicarakan kekurangan orang lain. Cukuplah aib-aibmu menghentikan lisanmu untuk tidak bicarakan aib orang lain. Dunia ini sebentar saja. Tahu nggak, Bu? Bicarakan dosanya orang itu dosa juga. Bahkan itu dosanya lebih besar daripada dosa orang itu sendiri. Maka hati-hati nih ibu-ibu nih. Survei membuktikan kalau ibu-ibu itu nangis, yang ditutup itu mulutnya. Survei. Bapak-bapak nih kalau menangis, yang ditutup matanya. Seakan-akan paham, dosanya perempuan banyakkan di mulut, dosanya laki-laki banyakkan di mata.